Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sepanjang seminggu terakhir, image Presiden Prabowo di media massa top banget. Yang terbaru ada berita dari survei LSI DNIJA yang menggambarkan Prabowo saat ini sedang berada di puncak popularitas. Survei itu menunjukkan tingkat kesukaan responden ke Prabowo terus meningkat, mencapai 90,5%. Ini artinya 9 dari 10 warga Indonesia menyukai Prabowo. Survei juga mengungkapkan sekitar 75% warga menyukai program makan siang bergizi yang diperkenalkan Prabowo. Kesukaan terhadap Prabowo ini juga terlihat merata di semua kelompok umur, baik di kalangan baby boomer, generasi X, milenial yang menyukai Prabowo mencapai sekitar 90%. Yang tertinggi adalah di kalangan Gen Z dengan angka kesukaan yang mencapai 92,7%. Survei ini dilakukan pada 26 September hingga 3 Oktober 2024 dengan melibatkan 1.200 responden. Hasil survei ini jelas memberi optimisme bagi pemerintah untuk segera menjalankan program-program barunya. Tapi di luar popularitas itu, Prabowo juga berulang kali diberitakan media karena ucapan-ucapannya yang memberikan harapan. Salah satu yang sangat menarik perhatiannya adalah komitmennya untuk melawan korupsi. Dalam pidato perdananya di gedung MPR RI, dia melontarkan ungkapan bahwa ikan menjadi busuk dimulai dari kepala. Karena itu, kebusukan korupsi di Indonesia ini sangat bergantung pada mereka yang duduk sebagai pimpinan. Prabowo meminta semua pejabat dan pimpinan pemerintahan harus memberi contoh pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas yang akan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan keras. Ketegasan Prabowo untuk melawan korupsi memang sudah terdengar sebelumnya. 2 pekan lalu, dia meminta partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan menteri untuk mencari uang dari APBN. Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, kata Prabowo. Dalam sidang kabinet perdana itu, Prabowo juga mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya tidak perlu bangga dengan Indonesia yang menjadi negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan. Saya katakan berkali-kali bahwa dalam negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan, ujarnya tegas. Dalam sidang kabinet pertamanya, Prabowo meminta agar kegiatan yang seremonial seperti seminar, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri dikurangi. Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Jangan mengada-ada, misalnya bikin studi banding belajar pramuka ke negara lain, kata Prabowo. Prabowo mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih bahwa tidak ada pejabat yang kebal dari sanksi. Prabowo memberikan wewenang kepada menterinya untuk mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja atau malah bikin susah. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat harus dicopot dan suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita, kata Prabowo dengan tegas. Prabowo juga meminta para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih tak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Para menteri harus lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita, kata Prabowo di sidang Kabinet Paripurna 24 Oktober lalu. Prabowo mengatakan saat ini birokrasi di Indonesia masih terkenal ribet dan juga lambat. Dia meminta semua pihak jujur dan mengakui kenyataan tersebut. Karena itu dia minta menteri-menteri sekarang untuk tidak ragu-ragu memberi pelayanan terbaik untuk rakyat. Dalam kesempatan lain, adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo menyatakan Prabowo berencana mengeluarkan peraturan presiden untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani dan nelayan terjebak pinjaman online dan rentenir. Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah 20 tahun yang lalu, ada yang dari tahun 98, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online karena tidak bisa pinjam uang dari bank, ujar Hashim.
Karena itulah Prabowo berencana untuk membebaskan petani dan nelayan dari beban tersebut. Apa yang disampaikan Prabowo ini benar-benar memberi harapan yang sangat luas bagi Indonesia untuk bisa mencapai kemajuan lebih jauh dalam tahun-tahun berikut ini. Apalagi diperkirakan Prabowo akan memimpin Indonesia selama 2 periode yang kemudian mungkin sekali akan dilanjutkan oleh sang wakil presiden Gibran. Prabowo menyatakan komitmennya untuk melawan salah satu ancaman terbesar di Indonesia, korupsi. Dia berjanji akan mengatasi birokrasi yang menghambat pembangunan. Dia bicara soal perang melawan kemiskinan dan ketertinggalan. Dia bicara soal kemubaziran dan kesia-siaan yang dilakukan pemerintah selama ini. Dan dia mengingatkan para pejabat untuk tidak merasa kebal dari ancaman sanksi hukuman. Kita tentu berharap rangkaian komitmen yang diucapkan Prabowo akan bisa dijalankan. Prabowo harus sangat tegas terhadap orang-orang di pemerintahannya. Masalahnya, di hari-hari pertama pemerintahan ini sudah terdengar kabar buruk tentang paling tidak 2 menteri yang baru saja dilantik. Yang pertama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Pada hari dia dilantik menjadi menteri, Yandri menyebarkan undangan untuk menghadiri peringatan haul kedua ibunya, Hari Santri, dan tasyakuran. Yang diundang adalah kepala desa, ketua RT, hingga kader posyandu di wilayah Keramat Watu, Serang, Banten. Tapi yang bikin geger, surat undangan itu disebarkan dengan kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yandri mungkin tidak pernah membayangkan bahwa surat itu viral di media sosial. Ini menjadi semakin ramai karena orang menduga penggunaan kop surat resmi itu dilakukan untuk mendukung istri Yandri, Ratu Rahmati Zakiyah, yang merupakan salah seorang calon bupati di Pilkada Kabupaten Serang. Ia diusung oleh PAN, partai yang sama dengan partai suaminya. Yang kedua, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Segera setelah dilantik, dia meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas 20 triliun rupiah. Dia menilai anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Lucunya, dia sendiri terkesan tidak paham persis apa visi Prabowo di bidang HAM. Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM, katanya? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Menurut dia, upaya untuk mencapai pembangunan tersebut tak bisa dilakukan apabila anggarannya kecil. Anggarannya kecil, nggak bisa, kata dia. Apa yang dilakukan Yandri dan diucapkan Natalius Pigai sangat memalukan dan merupakan bibit-bibit yang kalau dibiarkan akan menjadi penyakit besar di pemerintahan Prabowo. Saat ini sedang ada pembekalan para menteri dan wakil menteri di Gunung Tidar, Magelang. Mudah-mudahan acara tersebut tidak berhenti pada acara hura-hura tanpa makna. Mudah-mudahan saja para menteri dan wakil menteri bisa terbangun kekompakannya dan integritasnya untuk menjalankan instruksi-instruksi Prabowo. Ayo gunakan akal sehat. Hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.